Oke, kalau ditanya ilmu komputer itu apa sih? Sebenarnya kalau dalam penyebutan di universitas lain, ilmu komputer itu mirip dengan informatika tanpa teknik ya. Jadi kami tuh kayak belajar ilmu murni yang secara umum menggambarkan tentang transformasi digital atau mungkin teknologi. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Faisal. Gue saat ini berperan sebagai mahasiswa semester 8 di Institut Pertanian Bogor, program studi ilmu komputer. Salam kenal. Sebenarnya IPB ini bukan pilihan utama gue ya. Jadi emang awalnya tuh gue cuman ngincer di bidang-bidangnya atau jurusan yang terkait, entah kayak teknik informatika, teknologi informasi, ataupun ilmu komputer itu sendiri. Gue cari tuh di univ-univ mana aja yang akreditasinya bagus buat bidang-bidang itu, dan ketemulah sebenarnya yang pilihan pertama gue itu UGM. Dan untuk pilihan kedua sebenarnya karena gue bingung akan banyaknya pilihan, akhirnya gue nanya keluarga gue, kakak gue, ibu gue, dan mereka menyarankan untuk IPB karena letaknya juga dekat sama domisili gue di Tangerang. Nah, qadarullah ternyata emang apa yang gue dapat itu hasilnya di IPB, dan gue bersyukur saat ini bisa keterima di IPB ilmu komputer. Mungkin itu. Ya, alhamdulillah gue keterima di IPB itu dengan jalur SBMPTN, atau kalau yang sistem tahun ini mungkin disebutnya SNBT ya, yang ujian tertulis. Iya, alasan gue memilih ilmu komputer tuh awalnya karena suka sama matematika, dan dari dulu kecil tuh dari SD sampai SMA. Cuman suatu ketika gue di SMA tuh mulai jenuh dengan MTK, dengan permatematikaan. Akhirnya gue mencari hal-hal yang mungkin jadi penerapan dari matematika itu sendiri, seperti informatika. Kan di SMA kita ada OSN ya, Olimpiade Sains Nasional dulu namanya. Nah itu ada bidang informatika, dan gue lihat itu kayak mencakup materinya banyak matematikanya. Makanya gue mulai tertarik dari sana, dan akhirnya ketemu pembimbing yang emang lulusan dari bidang informatika atau ilmu komputer, dan akhirnya gue mulai tertarik ke ilmu komputer, bukan matematika murni. Itu sebenarnya alasan gue milih ilmu komputer. Oke, Ilkom IPB sendiri itu masuknya di sini sebagai Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Untuk dosen Ilkom di IPB sendiri itu relatif pada santai-santai ya, karena mungkin mikirnya yang penting mahasiswanya ngerjain tugas, mengikuti kelas dengan baik, ya kita juga aman-aman aja gitu dari dosennya. Karena kebanyakan dosen itu alumni dari IPB, Ilkom IPB itu sendiri. Jadi mungkin beliau-beliau sudah mengetahui, oh kalau misalnya jadi mahasiswa, kalau misalnya ditegasin terlalu tegas mungkin jadi males, kalau misalnya lembut juga gimana. Akhirnya ya lebih santai, fleksibel, tapi tetap sesuai jadwal. Untuk dosen muda sendiri di Ilkom IPB termasuknya cukup banyak ya. Jadi kan karena tadi ya banyak yang dari alumni Ilkom IPB itu sendiri. Nah yang jedanya sama saya sendiri tuh mungkin beda 10 tahun, 12 tahun, yang menurut saya itu relatif bisa dibilang muda gitu. Masih dibilang muda. Jadi kalau ditanya banyak atau enggak, banyak. Dan itu biasanya emang dosen-dosen yang lebih mengerti tentang mahasiswa tuh baiknya gimana, tentang pengajarannya enaknya gimana. Jadi gitu. Ya, untuk pertemanan sendiri sebenarnya kalau dibandingkan dengan teman-teman yang istilahnya sering ngumpul apa, atau misalnya yang kayak anak teknik, anak vokasi yang istilahnya solid, Ilkom tuh jauh dari kata mereka ya. Karena emang kita tuh lebih merhatiin kenyamanan sendiri. Kalau lu emang pengen join circle kita lah anggapannya, ya lu join aja, yang penting lu emang nyaman dan tanpa paksaan. Karena kalau misalnya anak Ilkom biasanya dipaksa, itu malah akhirnya makin rebel, makin gak mau tuh untuk entah join perkumpulan komunitas apa atau apa. Jadi kalau misalnya emang lagi kumpul rame dan itu tanpa paksaan, itu jadinya relatif lebih gampang untuk seru, asik gitu, karena emang semua dari kesadaran masing-masing. Cuman kalau misalnya tanpa kayak tujuan yang agak kurang jelas atau menurut mereka itu kurang bermanfaat, bisa jadi mereka akhirnya malas untuk ikut kumpul-kumpul dan mengakrabkan diri dengan sesama. Jadi ya normal-normal lah, kalau bisa pengen teman deket ya bisa aja dapet kalau lu emang nyaman sama beberapa orang gitu.
Kalau misalnya mau langsung ngumpul ke semua orang juga bisa, tergantung lu nya aja nih, lu mau menerima ke semua orang itu atau enggak. Karena balik lagi mereka lebih ke kenyamanan diri mereka masing-masing. Kalau lu nggak nyaman sama mereka ya udah nggak apa-apa gitu, nggak usah dipaksain. Nggak ada paksaan kayak harus solid, harus kumpul selalu full tim gitu. Kalau di Ilkom IPB khususnya angkatan gua sendiri tuh kayak gitu. Di Ilkom IPB sendiri tuh sebenarnya kita belajar dalam 3 bidang utama. Jadi kalau misalnya di IPB ada yang namanya divisi SEIS atau Software Engineering and Information System. Itu lebih ke bidang-bidang yang pelajari tentang pengembangan perangkat lunak, entah web, entah aplikasi, atau dari segi UI UX-nya. Itu satu. Yang kedua ada divisi Computer Intelligence and Optimization atau disingkatnya CIO. Itu banyak hal sih yang dipelajari dari divisi itu, tapi lebih ke mainan data kayak jadi data scientist atau jadi pengembangan program AI, machine learning, itu di situ. Dan satu lagi ada yang namanya Computer Security and Network atau divisi CSN singkatannya. Itu belajarnya tadi dari segi security, ada yang entah dari jaringan dan lebih ke perangkat keras juga. Nah, karena tadi di Ilkom ya, kita tuh belajarnya umum, jadi emang kebanyakan yang diajarin dasar-dasar teorinya atau umum-umumnya aja. Kalau misalnya kita mau lebih memperdalam, kita harus belajar dan eksplor dari luar kelas. Kurang lebih 3 divisi itu sebagai gambaran utama apa aja yang dipelajarin di Ilkom IPB. Untuk matkul yang paling disukai, gue bakal sebutin 3 kali ya. Yang pertama di sini ada dubbing atau data mining. Nah, di sini serunya itu karena kita belajar banget dari basic tentang pengolahan data, dari praprosesnya, dari sampai bisa mengubah data itu menjadi informasi yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kalian belajar tentang data scientist atau data mining tadi, kayak misalnya kita punya suatu kumpulan data nih. Nah, data itu kira-kira bisa bermanfaat buat kita, dan itu kita pelajarin di sana. Dan dosennya juga enak, makanya itu saya suka. Yang kedua dan ketiga ini matkul yang mirip sebenarnya, RPL dan MPPL. RPL itu sebenarnya singkatan dari rekayasa perangkat lunak atau kalau dalam bahasa Inggris software engineering. Jadi di sana kita diberi tugas proyek akhir untuk membuat suatu aplikasi atau web. Nah, itu tuh merupakan matkul pertama dalam perkuliahan Ilkom IPB yang ada proyek membuat hal tersebut. Dan sebenarnya karena tadi saya alasan masuk Ilkom karena awalnya cuma karena matematika, jadi secara tekniknya itu saya belum punya. Dan saya karena ada tugas itu mau nggak mau harus belajar, dan belajarnya itu juga tambahan dari luar, yang akhirnya saya bisa membuat kayak aplikasi web lah untuk pertama kalinya dari sana, makanya saya suka. Untuk MPPL itu sebenarnya singkatan dari manajemen proyek perangkat lunak, sama tugas proyek akhirnya untuk membuat perangkat lunak kayak RPL tadi, tapi dia tuh lebih memperhatikan dari aspek manajemen proyeknya atau project manajemen. Jadi kayak kita harus diperhatiin banget dari estimasi biayanya kira-kira berapa, estimasi waktunya kira-kira berapa, dan yang itu menurut saya emang hal yang penting untuk dipelajari, karena pada dasarnya kan kita semua punya keterbatasan ya. Kalau misalnya emang klien punya keinginan ini, apakah kita sanggup dalam waktu sekian atau gimana, itu diatur dalam dan diajari dalam MPPL. Mungkin itu 3 mata kuliah favorit saya. Oke, matkul yang sulit di Ilkom sebenarnya banyak, cuman karena tanyanya tersulit saya pilih satu aja, yaitu matkul bernama bahasa pemrograman. Sebenarnya matkul ini tuh seru, kayak untuk melatih kita problem solving, terus kayak critical thinking, tapi dalam bentuk algoritma secara terstruktur. Nah, serunya kayak kita tuh bener-bener kayak main pola gitu. Misalnya kita diminta program yang inputnya kayak gini, outputnya harus kayak gini. Itu seru, cuman emang soal-soal di ujiannya atau saat-saat dipelajarin ya itu kayak aduh ini gimana ya, kayak susah ketemunya, nyampe harus nanya temen dulu. Kayak untuk beberapa soal hanya beberapa orang gitu yang bisa seangkatan. Kalau saya termasuknya yang nggak bisa biasanya. Nah, makanya itu menurut saya merupakan matkul tersulit, dan ya sejauh ini itu nilai matkul terendah yang pernah saya alami, salah satunya. Ada yang sama juga sih, cuman ya itu bahasa pemrograman kalau di Ilkom IPB. Oke, untuk pandangan orang luar terhadap prodi ilmu komputer ya,
dalam hal sosial banyak yang menganggap mahasiswa ilmu komputer itu wibu, apatis, dan yang banyak konotasi negatifnya lah karena introvert gitu-gitu. Padahal kenyataannya sendiri sebenarnya itu nggak tergantung pada departemen atau jurusan ya, emang tergantung orang-orangnya aja. Di IPB sendiri bahkan anak-anak ilkomnya itu banyak yang jadi pimpinan ormawa-ormawa, jadi aktivis di mana gitu. Dan ya sebenarnya nggak kayak gitu. Dan untuk wibu menurut gue sebenarnya di semua departemen adalah para wibu, cuman mungkin karena kesannya ilkom tuh banyak cowok dan biasanya wibu di Indonesia tuh saat ini kebanyakan masih cowok gitu, jadi dicap wibu gitu. Dan untuk dalam hal skillnya, banyak orang luar tuh yang menganggap anak ilkom atau IT itu serba bisa ya, terutama dalam hal misalnya bikin suatu aplikasi. Ada yang lomba yang namanya PKM, dan biasanya PKM itu ada bidang karsa cipta yang bisa di bentuk outputnya itu sebagai suatu software atau aplikasi. Nah kebanyakan kayak mereka tuh minta anak-anak ilkom, lu bisa nggak bikin aplikasi kayak gini, bisa bikin aplikasi kayak sekelas e-commerce Shopee gitu atau Tokopedia. Lah kita masih mahasiswa dan kita sendiri dari Shopee maupun Tokopedia aja itu udah punya tim yang gede dan masih punya banyak bug gitu. Cuman orang-orang udah langsung berekspektasi banyak terhadap hal-hal yang berbau teknologi ke kita. Padahal tadi kita sendiri setiap mahasiswa dikasih pilihan untuk belajar di salah satu bidang gitu, nggak harus 3 bidangnya untuk tugas akhir. Kayak tadi kan ada yang SEIS, ada yang CIO, ada yang CSN. Dan walaupun kita pelajari dalam satu bidang itu belum tentu juga langsung master gitu, kita masih mahasiswa udah bukan profesional atau masternya. Jadi tolong buat teman-teman orang luar IT ya, perlakukan kami sebagai mahasiswa biasa aja yang mungkin emang ada yang udah jenius, bisa cerdas, bisa bikin aplikasi setara Shopee, bisa aja beneran ada. Tapi kita mahasiswa biasa mungkin kebanyakan juga masih belum bisa, masih setara mahasiswa biasa. Kayak kita perlu belajar dan skill-skill kami masih basic-basicnya aja. Mungkin itu yang perlu di apa ya, ditekankan ya. Pengalaman yang menyenangkan di IPB itu sebenarnya ini dalam lingkup universitas dulu ya. Kalau aku bersyukur karena pas angkatan aku itu diwajibkan asrama selama setahun saat tahun pertama. Mungkin ada yang beberapa orang atau sebagian besar juga bahkan ya nggak senang dengan asrama. Cuman kalau aku pribadi itu senang karena bisa ketemu dengan berbagai orang secara langsung gitu, diketemukan. Dan kita bisa tahu personality orang itu karena kita tinggal 24/7 di tempat yang sama, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kayak aku sendiri waktu itu dapat teman sekamar langsung yang jauh dari timur sana, yaitu dari Manokwari. Dan kayak aku belajar budayanya, tentang agamanya juga, tentang cara bergaul dengan mereka tuh kayak gimana. Dan itu menurut aku suatu hal yang bermanfaat banget dan gak mudah didapatkan gitu loh kalau misalnya kita langsung ngekos gitu contohnya. Yang kedua, kalau di IPB sendiri itu menurut aku termasuk universitas yang terjadwal dan terstruktur. Jadi dosen sama mahasiswa nggak bisa sama-sama nggak bisa seenaknya gitu. Contohnya kalau aku yang dengar dari kasus-kasus univ lain ya, mungkin nggak semuanya dan mungkin cuma sebagian kecil, tapi kayak pas lagi masa ujian tiba-tiba dosennya ngubah jadwal langsung ke malam atau bahkan diundur atau gimana pun. Kayak misalnya kelas juga. Nah kalau di IPB bahkan sebelum pandemi dulu ya, dosen tuh kalau misalnya emang nggak bisa masuk kelas, bukan kitanya yang diminta ganti jadwal, tapi dosennya yang mengusahakan untuk tetap datang. Kalau misalnya emang nggak bisa, dosennya minta tolong ke dosen lain untuk menggantikan beliau gitu. Jadi benar-benar kita tetap sesuai jadwal. Begitupun ujian, kayak udah dipakemin kita ada 2 minggu ujian, ya itu terjadwal. Jadi kayak nggak bisa ganti seenaknya jadwal ujian, kecuali emang ada masalah sistem atau bagaimana. Itu dalam lingkup univ menurut aku yang perlu aku syukuri, karena jadi nggak bisa seenaknya dua-duanya gitu. Mahasiswa juga nggak bisa komplain seenaknya, apa ini lagi belum siap, ya enggak, udah jadwalnya kayak gitu ya kita harus siap gitu datang. Yang ketiga itu dari segi pertemanan ya. Sama aku ini termasuk yang aktivis di himpunan jurusan, dan aku kayak bersyukur banget dapet tim dengan anggota-anggota yaitu mahasiswa Ilkom sendiri itu yang enak, yang menurut aku asik untuk diajak ngobrol, diajak berbaur, yang mana itu bisa menjadi pelarian aku kalau misalnya aku stres kuliah nih. Jadi aku langsung ngobrol atau hangout dengan mereka, dan itu menurut aku salah satu hal yang patut disyukuri juga.
untuk hal-hal yang tidak menyenangkan tuh sebenarnya bukan hal yang mayor ya, itu menurut aku minor aja menurut aku pribadi. Kayak misalnya tugasnya banyak banget ya, jadi stres. Terus juga kayak kemacetan di sekitar Dramaga Bogor IPB itu kayak hampir setiap hari macet aja, yang bikin ya nggak nyaman kan. Kalau mau kuliah atau mau pulangnya itu pasti butuh waktu lama yang harusnya bisa cepet. Yang ketiga itu termasuk yang fundamental, UKT-nya menurut aku IPB termasuk yang mahal ya, mungkin karena institusi atau gimana. Bisa dibilang fasilitasnya juga cukup bagus, tapi menurut aku belum sebanding aja, apalagi disamaratakan. Kalau misalnya orang tua kamu dua-duanya PNS, kayak pasti langsung dijatuh ke 9 juta atau 7 juta, itu kayak gede banget menurut aku, kayak ya mahal lah untuk belajar di suatu perguruan tinggi yang negeri kan. Dan itu menurut aku mungkin ada bagi teman-teman yang itu biasa-biasa aja, cuman itu menurut aku hal-hal yang kurang menyenangkan, karena setiap mau bayar jadinya gak enak ke orang tua, harus bayar sebegitu besar gitu loh dalam sekali pembayaran. Itu mungkin ya. Ya seperti yang aku singgung sebelumnya ya, menurut aku pribadi UKT di IPB sendiri itu mahal. Dan kalau aku ngeliat secara sekilas ya, mungkin kalau salah boleh dikoreksi. Untuk rata-rata UKT di institut misalnya kayak IPB, ITB, ITS itu rata-ratanya lebih mahal dibanding universitas secara umum. Aku nggak tahu kenapa alasannya, tapi menurut aku sekilas ngelihatnya emang lebih mahal di institut secara rata-rata. Tapi kalau di IPB sendiri sebenarnya bisa aja kok gratis, kalau misalnya kayak bidik misi atau misalnya ada bantuan dari beasiswa. Kan beasiswa juga banyak nih di kampus IPB. Jadi kalau misalnya emang teman-teman yang mungkin kekurangan atau kesulitan dalam hal ekonomi, boleh diusahakan untuk mencari beasiswa, atau misalnya bisa dikonsultasikan ke pihak rektorat kalau misalnya dirasa UKT teman-teman terlalu berat. Siapa tahu bisa dikasih keringanan, entah diturunkan UKT-nya atau bisa dicicil. Itu salah satu yang menurut aku perlu disyukuri walaupun UKT-nya mahal. Jadi bisa dicicil atau bisa dikonsultasi untuk diringankan, jadi diturunkan gitu loh. Ya sebenarnya untuk peluang karir dari lulusan ilmu komputer di IPB ya khususnya, itu sebenarnya banyak banget, karena dalam dunia lah ya sekarang lagi butuh orang-orang IT anggapannya. Dan ya untuk prospeknya sendiri kayak bisa jadi software engineer, data scientist, atau mungkin bisa jadi freelancer. Atau kalau di luar jalur pun, di luar jalur Ilkom pun juga bisa, entah jadi pengusaha gitu, pebisnis. Dan ya karena sekarang lagi zaman digital banget ya, zaman makin modern, teknologi makin canggih, emang menurut aku bakal lebih dibutuhkan nih ke depannya. Makanya sebenarnya prospeknya bakal lebih bagus dan lebih banyak, tergantung kamu mau ngambil atau enggak dan mengusahakannya atau enggak gitu. Sebenarnya untuk lulusan Ilkom IPB sendiri menurut aku udah banyak yang sukses dan menemukan passionnya ya. Kayak kalau yang aku tahu ada Bang Farhan, itu udah jadi digital product manager di PT Telkom Indonesia. Ada Bang Fahri sebagai software engineer di Shopee Indonesia. Ada Bang Elang sebagai AI, jadi artificial intelligence engineer di GDP Labs. Yang ceweknya juga ada Kak Indah sebagai quality assurance QA lah. Itu di Ninja Van. Dan ada juga Kak Afifah sebagai UI designer dari Ruang Guru. Dan ada juga kakak tingkat saya itu yang anggap aja keluar jalur. Sebenarnya beliau tuh mengambil S2, tapi saya lupa S2-nya tuh tetap dalam Ilkom atau enggak. Kalau nggak salah bukan. Dan beliau juga berlaku sebagai pimpinan dari suatu perusahaan kafe namanya Cielo Cafe. Mungkin teman-teman bisa nyari ntar, dan itu pimpinannya adalah lulusan dari Ilkom IPB. Beda 2 tahun sama saya. Ya harapan pribadi, karena saya udah semester 8 ya saat ini, saat direkam videonya. Target terdekat saya yang penting lulus dulu. Untuk SKL turun, untuk wisudanya yang penting gampang lah, yang penting SKL turun dulu. Dan untuk masalah setelah lulusnya, pasca kampusnya, sebenarnya saya saat ini juga udah nge-freelance sebagai web development dengan tim saya sendiri gitu, independen. Tapi untuk kerja tetap, entah kenapa saya saat ini berpikir untuk keluar jalur sih sebenarnya dari Ilkoman. Jadi tetap mengambil dan mengimplementasikan apa yang saya dapat dari freelance itu. Tapi untuk kerja tetapnya mungkin saya lebih pengen untuk hal-hal dengan yang berhubungan dengan
manusia gitu, entah HR, marketing, tapi nggak tahu ya ntar kedepannya gimana. Dan kalau boleh serakahnya lagi, sebenarnya saya pengen juga ada bisnis gitu, bisnis sendiri, entah mandiri atau sama tim juga yang lain, entah bisnisnya apapun itu, tapi pengenlah ada pemasukan yang bisa jadi yaitu bisnis sampingan atau pasif tambahan, income tambahan dari saya selain dari pekerjaan tetap. Itu rencana pribadi saya. Semoga yang terbaik aja lah ya ke depannya, amin. Untuk gelar sendiri, walaupun di IPB Ilkom itu termasuknya di Fakultas MIPA, jadi lulusannya bukan bergelar SSI, melainkan tetap Eskom, Sarjana Komputer. Dan untuk pakai P atau enggak, setahu saya tuh di sini enggak ya, jadi Eskom aja. Soalnya di beberapa universitas lain setahu saya ada yang jadi S.Kom, tapi komnya pakai KOMP karena untuk membedakan antara sarjana komunikasi dengan sarjana komputer. Cuman kalau di sini setahu saya pakai sarjana komputer tanpa P, Eskom aja. Pesan gue kalau buat teman-teman yang mungkin tertarik ya untuk masuk Ilkom IPB, ini sih, kalau misalnya lu ngebayangin di sini tuh kita belajar hal-hal yang praktikal, diajarin cara membuat software tuh gimana, membuat game tuh gimana, itu menurut gue itu lu kurang tepat di sini, karena emang di sini karena ilmu komputer itu ilmu murni, jadi kita cuman belajar dasar-dasar teorinya aja. Tapi untuk mendorongnya, walaupun kita nggak diajarin, kita tetap dikasih tugas. Makanya lu mau nggak mau, kalau pengen bisa, itu lu harus belajar dari luar. Dan sebenarnya kan tugas-tugas itu tuh tugas kelompok, jadi bisa aja lu tuh nggak ngambil hal-hal yang nggak lu bisa. Misalnya lu sebagai UI designer doang yang udah biasa desain, atau misalnya sebagai product manager dan lain-lain yang mungkin nggak lebih teknikal ke pemrograman ya. Cuman menurut gua agak sayang aja kalau lu mengambil hal-hal yang lu udah bisa doang gitu loh. Kalau misalnya emang lu pengen berkembang, lu sesekali ambil peran yang emang lu awalnya nggak bisa, cuman karena ada suatu tugas, ada suatu amanah tanggung jawab, ya lu mau nggak mau harus mengusahakan, belajar, cari tahu, nyampe akhirnya bisa, seenggaknya nyampe basicnya lah. Dan itu menurut gua hal yang gua alami, karena gua sendiri kan tadi ya sebelumnya dibilang basicnya dari matematika doang, nggak tahu secara teknikal, dan gua nekat ya udah gua ambil peran sebagai back end tuh pas awal project itu, dan gua akhirnya belajar ya bisa, seenggaknya gue mendapatkan suatu ilmu yang praktikal lah, walaupun di sini cuma diajarin dasar teorinya aja. Itu penting ya, jadi teman-teman lebih diperhatiin lagi kalau misalnya emang mau diajarin yang teknik lebih ke praktikal, mungkin bisa nyari univ dan jurusan lain, atau mungkin vokasi, atau mungkin yang teknik, dan bisa konsultasi juga ya sama teman-teman dari univ dan kampus lain yang sebidang, mungkin itu. Untuk closing statement sebenarnya mau ini aja sih, kayak mengingatkan, kan tadi gue udah menyampaikan beberapa hal, dan itu sebenarnya berdasarkan pendapat dan pengetahuan gue aja tentang prodi gue sendiri. Jadi gue mengkhawatirkan kalau misalnya ada misinformasi, atau bahkan misalnya pas kalian nonton udah ada semacam perubahan sistem atau gimana. Jadi gue sarankan buat teman-teman yang emang pengen minat, tertarik untuk masuk Ilkom IPB, tolong nih, kan mau menjadi mahasiswa ya, berarti bakal berperan sebagai akademisi. Nah, akademisi itu mencarinya nggak cuma dari satu referensi, dan referensinya juga tentunya referensi-referensi yang terpercaya. Jadi kalau misalnya emang ada kesalahan atau misinformasi dari yang gue sampaikan, tolong dimaafkan dan tolong dikoreksi aja, nggak apa-apa. Mungkin di kolom komentar langsung dikasih tahu yang terupdate-nya gimana, yang benarnya gimana, yang aslinya gimana. Itu juga bisa membantu teman-teman yang lain kalau misalnya yang tertarik juga untuk ke Ilkom IPB. Dan satu lagi, menurut gua teman-teman boleh mempunyai impian terhadap kampus ataupun jurusan, dan itu baik untuk dorongan ataupun motivasi ya. Cuman tolong yakinkan dalam diri teman-teman bahwa tempat selain yang teman-teman impikan itu tetap ada kebaikan dan kebermanfaatan di sana. Jadi walaupun ntar teman-teman atau temannya teman-teman itu dapat di kampus yang lain yang nggak sesuai dengan impiannya, bukan berarti itu hal yang nggak baik, dan bukan berarti itu hal yang nggak bagus, yang tidak sebaik yang kita impikan. Karena emang balik lagi, itu semua ada nilainya, tergantung bagaimana kamu merespon dan bagaimana kamu menjalaninya. Jadi tolong yakinkan itu ya, jangan tinggi hati dan jangan terlalu merendahkan diri atas apapun yang didapat nantinya. Itu aja sih. Semangat teman-teman, good luck untuk
seleksi masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia tahun ini ya.